dominan ke belah sana. Nah, disinilah dua poin yang sangat penting untuk ditentukan di awal. Setelah ini cabang itu gampang. Cabang nanti mengikuti dari pemimpinnya. Ya. Jadi arah tumbuh ke dominan sebelah sana, tentunya cabang-cabang akan saya arahkan dominan ke sana. Meskipun nanti ada sedikit counterbalance ke arah sebaliknya, tetapi dominasinya tetap ke sana. Ya, ini langkah awal dulu yang akan saya eksekusi untuk pohon ini. Nanti saya dibantu oleh Mas Ice dan Pak Wahyu ya. Bapak-bapak ini juga sudah berpengalaman di bidang bonsai. Mereka sudah merawat bonsai-bonsai istilahnya yang berprestasi nasional juga dari Kota Bandung ya Pak. Dari Kota Bandung ya. Oke, saya teruskan. Bang Rudi, kalau seumpama mau diilustrasikan lewat gambar juga kita sediakan. Ya. Bila perlu. Ya, nanti. Boleh, siap. Baik, kita menuju ke Pak Ujang. Kang Ujang. Kang Ujang ya. Mengapa Ujang? Mungkin kita pengen tahu kejelasan maksud dan tujuan kenapa ini dipotong, kenapa ini dibiarkan dan diarahkan, Bang. Kenapa dipotong ya? Biar pendek terus. Ya, tadi udah banyak dijelasin sama Kang Rudi. Sebetulnya sih prinsipnya hampir sama, ya. Saya di sini sudah menentukan depan ya, atau sudut pandang. Sini kami tadi juga udah menentukan gerak dasar itu tadi. Ini kami menentukan gerak dasar ini berdasarkan lihat garis-garis, dan kebetulan pohon ini sendiri mempunyai dimensi, ya kan? Dia tidak flat gitu. Dia ada lurus, kemudian maju ke depan, kemudian ke belakang lagi. Ini lebih kaya dimensi. Nah ini, jadi kalau lihat pohon ini, mungkin pohon diam tapi mata kita yang gerak. Seolah-olah pohon itu kita ke bawah pohon dengan melihat pohon itu. Beda dengan pohon-pohon yang mungkin pohon-pohon lurus saja. Bisa kalau pohon lurus itu lihat pohon bagus, ya udah bagus gitu. Tapi dengan pohon-pohon yang punya garis yang bervariasi, seolah-olah kita ke bawah ke pohon itu dengan gerakannya pohon itu. Oke? Kami juga menentukan ini, kami jadi mohon maaf ya karena saya nggak mau sendiri karena 3 orang nih, jadi kami aja Bang. Timbul ya. Kalau saya kan gak enak sendirian, ini kami nih. Jadi kami di sini akan menentukan sebuah gerakan pohon yang mengarah ke kiri. Mungkin orang bisa lihat, wah ini kayaknya gaya-gayanya windswept, tertiup angin. Sebetulnya enggak, cuman arah gerakannya lebih dominan ke kiri. Dan nanti kami berencana akan membuat sebuah sari dan jin yang sederhana. Karena saya juga kalau sampai tak kulitin, telanjangin semua, ini kasihan yang punya pohonnya. Nggak apa-apa ya? Ikhlas ya? Oke tuh, yang sekarang udah ikhlas katanya, apapun yang terjadi. Cuman mungkin nanti di belakang, wah nggak bener katanya ngerjain pohonnya. Nggak ya? Oke, terima kasih Pak. Jadi kami kenapa ada cabang-cabang yang tidak ditumbuhkan daun, itu rencananya untuk membuat sebuah keringan, ya. Kemudian kita akan lanjutkan dari keringan ke sari. Nanti kita coba akan sedikit dipelintir, seolah-olah ini pohon akan lebih geraknya lebih lebih ekstrim lah, ya. Dan di sini juga akan membuat beberapa tajuk. Itu ada yang di belakang lagi dikhawatir, nanti kita tekuk ke belakang. Ya lumayan ada sih bawah. Nah ini rencananya nanti saya akan tarik ke belakang untuk mengisi kedalaman. Jadi kalau kita tanpa si cabang ini kita naikin, nanti tidak akan kelihatan untuk kedalamannya, backgroundnya kelihatannya flat. Nah ini makanya ini lagi dikawatin semampunya, ini bisa kawatin bisa 4 atau 5 ya. Tapi nggak apa-apa, ini kawat kan jadi laris nih. Ya, jadi gitu dulu Pak Rudi. Ini lagi proses nih pengerjaan.
Dan sebetulnya ini mungkin kalau dari siluetnya mungkin udah ke gambar ya, udah kelihatan ya bentuknya, itu tinggal nanti detailnya aja. Nah, sebetulnya kalau untuk depannya itu banyak alternatif, beberapa alternatif sebetulnya dalam satu pohon ini. Bisa aja saya berubah. Oke. Oh, itu bantuin. Tapi kami memutuskan di sini untuk depannya sana, mukanya sana. Di sini sebetulnya bisa juga, karena banyak alternatif juga. Ini depan belakang gerak dasarnya sih masih bagus. Tapi saya lebih cenderung depannya sini, karena lebih, yang tadi saya bilang udah lebih apa namanya, kayak dimensi lah batangnya itu. Jadi dimensi itu bukan hanya ukuran ruang yang ada nanti dibentuk oleh cabang, tapi batangnya sendiri dia akan membentuk dimensi. Oke, Pak Rudi, gitu dulu Pak Rudi, ini mau nekuk nih. Ya, itu penjelasan dari Pak Ujang. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sebelumnya. Sambil berjalan mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh Pak? Terima kasih Pak pengatur acara. Yang kami hormati. Ini dari mana Pak? Dari mana? Ya, perkenalkan dulu Pak. Siap. Perkenalkan, nama saya Jajang Masian, asal Garut Selatan. Ya, yang tadi disebutkan oleh Pak Prof. Dedi. Dari Bumbulang asalnya. Kalau ke pantai kurang lebih sekitar 15 kilo. Berapa lama perjalanan Pak? Perjalanan dari Bumbulang kemarin kami karena kena macet 5-6 jam Pak. Ya, sampai sini dari sana sore sampai sini malam jam 9. Itu. Perkenalan cukup Pak ya. Siap, langsung aja. Yang kami hormati Pak Yayat Hidayat, terkenalnya Pak Ujang, dan juga Pak Master Tom Rudi, dan saya di Bokop juga Pak. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kami bisa langsung interaksi dengan Bapak ya. Siap. Dengan Bapak, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan aman dan lancar, sukses. Karena kalau saya sebelum berbicara lebih lanjut tentang demo ini, memang dengan Juniper itu sangat tertarik Pak. Tetapi yang jadi permasalahan di tempat kami itu, jangankan kami membentuk sebuah pohon ya, untuk menjaga kehidupan pohon pun kami gagal terus itu Pak ya. Apalagi berbicara budaya ya. Yang kami beli setengah jadi saja itu delana apa cek bahasa Sunda nama gitunya, hirup te nah payah the host gitu Pak. Nah yang jadi pertanyaan, tapi kami kalau melihat Jakarta, Tangerang gitu kan, bahkan malam saya bicara dengan tempatnya Pak Yaya ya, Pangandaran, Batu Karas, kok Sinentis bisa bertahan. Jadi di tempat kami itu memang panas gitu Pak ya, agak panas. Nah ini bagaimana gitu kan, karena sekarang objeknya Juniper sinensis ya, dan kalau di kami itu kan pohon-pohon lokal gitu Pak ya, kayak serut, wahong gitu. Memang sianci, kayak lohansung memang bisa jalan. Tetapi bicara Juniper sinensis itu sargenti nggak bisa Pak ya. Nah ini mohon pencerahannya, langkah kami gimana dulu, apakah itu dari media, mungkin kurang nyebor dan lain-lain, ataupun suhu kepanasan, karena ini ada banyak dari teman-teman, oh itu iklim nggak cocok ke kehawaan gitu. Tapi kan Tangerang, Jakarta bisa jalan itu Pak. Nah itu mohon penjelasannya. Dan terakhir sebagai informasi, kami juga mohon doanya, nanti tanggal 26, 28, 29 akan mengadakan acara pameran lokal terbuka juga Pak ya, dan sebagai door prize insya Allah salah satunya Batu Garut insya Allah. Itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup menarik ya. Emang ini salah satu keluhan yang ada di teman-teman, bahwa karena si Juniperus ini identik di hawa yang lembab atau dingin. Tapi ya itu tadi yang disebutkan,
cemara ini udah mulai merebak di daerah-daerah panas ya, termasuk saya pernah lihat juga di Cilacap juga, walaupun pinggir laut mereka tumbuh subur. Mungkin ini ada sesuatu yang berbeda, tapi mungkin bisa memberikan pandangan dari Pak Ujang tentang cemara yang di Bumbulang ini pertumbuhannya kurang maksimal. Oke, terima kasih. Bumbulang ya, Bumbulang itu panas, dataran rendah ya, hampir identiknya pinggiran laut. Jadi saya teringat pengalaman juga dulu di Jakarta, tinggal di Pluit. Kebetulan dia ada mendapatkan uap air laut. Emang kalau namanya pohon biasanya tidak akan meninggalkan kebiasaannya 100%. Itu biasanya masih ada apa namanya, contohnya lah kayak santigi. Santigi itu katanya bagus di Bogor, tapi dia juga tetap dibantu dengan karbon dan air laut biasanya. Tapi kalau ditinggalkan itu, saya jamin sih yang udah biasanya rusak gitu. Nah sebetulnya kita coba berdayakan untuk menggali potensi di daerah itu. Jangan memaksakan kalau saya. Kalau buat coba-coba sih boleh ya. Tapi di Jakarta kalau daerah-daerah selatan tengah masih bagus. Hanya kalau sinesis di Jakarta itu nggak bisa, kalau udah pecah untuk nutupnya tuh susah. Hidup sih hidup. Pengalaman saya itu lebih baik disimpan di dak sekalian. Harus panas, anginnya cukup, baru mendingan. Walaupun pecah tapi kelihatan sehat dan kaku gitu ya. Tapi kalau namanya cemara kemudian disimpan di bawah, ya mataharinya setengah hari gitu, itu biasa kurang sehat. Ijo-ijo warnanya, kecenderungan pasti hijau. Tapi biasanya bawah-bawahnya pada turun tuh. Tapi kalau di tempat yang panas, terbuka dan anginnya, sirkulasi anginnya bagus, biasanya lebih kaku ininya. Makanya dalam bonsai kemarin saya juga udah membahas ya 3 faktor utama yang harus kita penuhi untuk main bonsai biar bonsai itu bisa tampil prima. 1, air, kemudian cahaya matahari, sama ruang apa sih, angin ya. Karena penting sirkulasi angin itu. Coba aja nanti mungkin ada teman-teman di sini, bapak-bapak di sini yang pernah punya pohon, kemudian matahari cukup, air cukup, sirkulasi angin nggak bagus, biasanya agak sedikit ngeplek gitu ya, bahasa Sunda ngeplek. Jadi bisa sih hidup, tapi tidak akan maksimal seperti di habitatnya yang dataran tinggi ya. Itu Pak Rudi, jadi istilahnya sih bisa, mungkin belum dicoba. Kalau masalah media sebetulnya yang paling penting itu forus saja, karena kalau sinesis sebetulnya bukan musuhnya air ya. Apabila polusi yang nggak benar, nggak langsung turun, itu biasa rentan terhadap pembusukan. Nah itu saya pengalaman waktu zaman di Pluit. Jadi kita keseringan nyiram, polusinya nggak benar, ya udah biasanya mati ranting, nggak sekaligus, biasanya satu, lama-lama ya habis gitu ya. Itu aja Pak Rudi. Betul. Okay. Mungkin pengalaman saya kemarin juga kebetulan di Jepara ada pameran dan saya berkunjung ke beberapa teman. Pernyataan dari Pak Ujang emang betul. Saya ketika lihat di Jepara itu di lantai 3 Pak, sama Jepara juga pesisir laut ya. Dan di sana saya lihat pertumbuhannya bagus. Bahkan teman-teman di sana bilang ketika si pohonnya itu diturunkan di tanah itu malah kurang bagus, dan mereka angkat lagi ke lantai 3 sama panasnya, mungkin lebih panas dari sini, tapi pertumbuhannya malah lebih bagus, daunnya bersih. Mungkin tinggal treatment karena kalau di daerah panas itu agak panjang-panjang ya si jarumnya itu. Nah itu mungkin tinggal treatment untuk memperpendek. Yang penting airnya pun mereka bagus, daunnya bersih. Saya lihat ini bersih, bagus saya bilang. Karena mungkin di rumah juga saya punya, teman-teman juga saya pernah lihat dan membandingkan. Betul kata Pak Ujang, dia lebih kaku, lebih keras, kekernya itu kelihatan. Kesan-kesan pohon yang
duanya itu benar. Karena kalau terlalu dingin ini biasanya juga ada yang suka agak lembek ya si daunnya itu. Ya mungkin bisa nanti komunikasi sesama komunitas cemara juga yang ada di tadi Batu Karas ya. Itu luar biasa bisa berjalan. Terus yang Jakarta juga Bekasi juga ada. Mungkin nanti ada Pak Dr. Himawan nih, dia juga pernah main cemara ya. Mungkin untuk sementara itu bisa nanti kita saling komunikasi Pak. Ini mungkin wadah kita hari ini. Ada teman-teman yang dari Batu Malang juga, ada yang dari Batu Karas Pak Haji juga kebetulan ada ya. Itu bisa dikomunikasikan. Baik, ada lagi nggak? Atau saya minta ada ini nih, ada teman kita Komat dari Batu Malang. Mana orangnya? Mana? Ya, beliau juga spesialis di cemara. Mana? Ada nggak? Mana orangnya? Kabur apa? Bunyi kayaknya. Dit, yang Komat mana Dit? Dia lagi. Ya, beliau juga di kamar mandi. Kamar mandi jemput apa? Terus ngapain tuh di kamar mandi? Iya. Kapan dong? Mana? Ini. Ini teman kita dari Batu Malang. Iya, tepuk tangan ya. Terima kasih. Ini nih spesialisnya juga coba. Sorry. Selamat datang di Kota Bandung. Terima kasih. Luar biasa. Belum apa-apa udah luar biasa. Tertanya dulu, ini gimana tanggapannya? Wah, sangat luar biasa. Oke. Tanggapannya kaget aja dengan pameran lokal, pengunjung sebanyak ini. Mungkin ke depan bisa lebih baik lagi. lebih gede lah. Bisa berbagi pengalaman di Juniperus ya, karena Komat sendiri mungkin hampir setiap hari ya berkecimpung di cemara juga salah satunya lah. Salah satunya mungkin di sana juga karena suhunya juga mendukung ya, sangat mendukung. Mirip seperti ini. Mirip. Kalau yang di Batunya lebih sedikit lah. Kalau hanya mendukung. Mirip panas. Mirip panasnya. Iya. Terus kalau seumpama ketemu dengan daun yang pecah nih, pengalamannya suka digimanain tuh mohon treatmentnya? Nah ini kalau saya ngobrol susah. Jualan aja. Ini lagi. Ini lagi kemana nih, promo atau apa ini? Iya, nanti kan di Bandung kebanyakan medianya Pasir Malang full. Itu biasanya setahun 2 tahun bisa. Deketin kata mereka tidak dengar. Saya dekat nyanyi. Nyanyi sebelah sana. Nanti segmen dulu. Oke. Nanti saya minta yang teman-teman musik ini buat ngiringin. Enggak lah, nggak enak sama Real Peter Pan juga. Mana? Ada 3 dari Peter Pan. Jadi tadi gimana? Kalau di Batu kalau daun pecah ada yang sengaja dipecah. Sengaja? Iya. Maksudnya gimana tuh? Supaya cepat apa ya bahasa Jawa? Supaya cepat terbusnya. Jadi supaya cepat lebatnya. Ada yang emang sengaja dipecah, dikepras itu supaya cepat pecah. Ya. Untuk mulihkan ganti media biasanya di sana Pasir Malang itu. Pasir Malang. Iya. Pasir Malang. Full. Oh, Yang full. kasar, yang kasar. Yang kasar itu? Iya. Yang kasar. Tapi tanah yang bawahnya itu gimana? Habis. Dicuci akar maksudnya? Iya. Enggak cuci akar dihabiskan aja ya, dikurangin. Pasir Malangnya 80%, tanah bawah asalnya sisa ya 20%. Oh, tanah sisanya itu tetap di bawah. Iya. Terus enggak di bawah, di sisa di akar. Ya betul, maksud saya itu. Ya. Maksud saya itu tetap ada bawaannya itu. Iya. Ada bawaannya. Terus akar yang serabut-serabutnya itu dibiarkan atau Iya, dipotong atau gimana? dibiarkan. Malah kalau potong malah riskan. Oh gitu. Iya. Kalau potong pecah akar-akar yang gede, yang tunggaan itu baru dipotong. Kalau akar-akar baru yang lembut-lembutnya itu iya, jangan. dibiarkan ya. Iya. Dibiarkan
walaupun dia panjang atau Iya, walaupun dia panjang. Yang lembut-lembut akarnya jangan dipotong. Iya. nah Jadi yang besar aja. Yang besar yang dipotong. ya yang besar ya, Ya. yang namanya apa ya tuh? Maksudnya apa tuh? Ya, ini ada baru ya, saya juga baru dengar ya. Jadi dikurangin tanahnya, akar serabutnya itu yang mencari makanan ya. Iya. Jangan diganggu. Kalaupun ada akar yang besar itu yang bisa dipotong. Tapi yang serabutnya jangan dibuang, jangan dipotong. Lalu ditambahkan pasir malam. Pasir malam full, Full. terus harus diikat kuat. Pokoknya pohonnya harus stay, nggak boleh. Nggak boleh goyang. Iya. Karena mungkin akarnya itu yang nggak boleh Akarnya terbuang. Sebentar, lagi ditanya-tanya dulu. Iya. Istri nanya udah mau. Dan itu langsung diteduhkan atau gimana? Oh, kalau di sana panas nggak apa-apa. Kalau di sana di Batu. Karena mungkin walaupun ada matahari, si anginnya tetap lembab ya, mungkin seperti itu. Kalau pengalamannya di daerah panas itu Belum ada pengalaman. belum pengalaman. Tapi mungkin secara logika ya, secara logika mungkin mataharinya tidak terlalu banyak, yang penting angin. Iya. Tapi pohon jangan goyang karena si akarnya masih belum kuat. Kuat di pot. Nah, Sampai butuh 4 atau 6 kawat gitu. buat ngikat Iya. ke potnya itu Pohon itu. supaya tidak sama sekali tidak goyang. Oh, iya. Oke, mungkin nanti ada untuk menguraikan si buang tanahnya itu mungkin bisa dicucikan pakai air ya, Iya. bukan pakai air. Iya. Karena kalau di Tapi nggak terlalu keras. betul Air keran aja. air keran supaya dia jatuh sendiri si apa tanah medianya itu ya. Iya. Oke, ini ada pengalaman, satu pengalaman yang berbagi pengalaman ternyata pasir malam karena di image kita si Juniperus ini biasanya kan di apa ya di tanah yang lembab, di tanah dan logikanya kalau disambungkan dengan pasir pasti panas Iya. kan gitu. Tapi ternyata beliau sering kali memperhatikan seperti itu. Hampir semua di sana yang dipot pasir malam tuh. Oh, malah seperti itu, malah pasir malam. Iya. Ada yang pernah coba nggak di sini? Teman-teman yang main cemara dan medianya itu pasir malam sebagai pembuktian. Betul, betul. Nah ini ada 2 orang ini sudah membuktikan dan saya sendiri belum pernah karena ya itu tadi kehati-hatian. Mungkin kalau dicoba dengan pohon yang apa? Yang kecil dulu, yang biasa Iya. dulu, Iya. jangan yang masih gambling, kasihan. Gitu Nggak kan? apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kan mati udah lagi.